Hiyot Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Akhirnya, sang manusia kegelapan melakukan pergerakan untuk tujuan yang ia miliki. Marshall Detit sudah menangkap puding dan juga mengantongi satu road poneglyph yang berada di Pulau Wolkig. Akankah kali ini dia akan berhasil untuk mencuri salinan road poneglyph dari tangan Trafalgar the Waterlow? Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1063 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah terungkapnya buah iblis yang dimiliki oleh beberapa kru dari bajak laut Kurohige. Tak kalah mengejutkannya juga adanya insiden yang cukup mencengangkan. Trafalgar the Waterlow dihadang oleh kru Kurohige di lautan. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 orang yang berada di hadapan dari Law saat ini. Jadi, mampukah Law melawan kru Kurohige dan mengantisipasi agar mereka tidak mengambil salinan road poneglyph? Sebelum kita lanjut ke dalam ceritanya, untuk membantu Trafalgar the Waterlow yang berada dalam masalah besar, jadi Tamagon kali ini akan menghadirkan produk teaser terbaru dengan desain yakni sang dokter bedah kematian Trafalgar the Waterlow. Tampilan yang super keren dengan sebuah jantung dalam genggaman sang dokter. Itu pun diikuti dengan Jolly Roger dari bajak laut hati di bagian depan dari bajunya. Untuk pre-order, kalian bisa dapatkan kaosnya dengan harga spesial, yakni hanya 99.000 saja. Karena tentunya jika sudah masuk ke ready stock, harga akan berubah di angka 120.000. Tersedia 2 varian warna, yakni hitam dan juga putih, dengan bahan kaos premium cotton combat 30S dengan bahan yang lembut dan adem saat dipakai. Produk ini tentu saja juga akan gratis stiker beserta dengan gantungan kunci dari Trafalgar the Waterlow yang sangat keren. Tidak cuma itu, ada banyak juga desain yang tak kalah keren dan juga unik yang sudah tersedia di online shop kesayangan kalian. Jadi silahkan mampir dulu ya, mungkin salah satu desain membuat kalian ingin memboyongnya ke rumah. Untuk cara pemesanannya, kalian bisa dapatkan produk ini di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung via WhatsApp. Produknya terbatas, jadi jangan sampai kalian lewatkan ya. Pesan sekarang juga, link pemesanan ada di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1063 kita kali ini diberi judul Satu-satunya Keluargaku. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan Kuma dan Jewar Leboni. Chapter kita kali ini tentunya mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Jerma 66 dan kali ini ada pada volume 22. Di sini masih mengisahkan lanjutan dari dibekukannya kota coklat dan seseorang yang tiba di sana. Kali ini terlihat adanya Cracker yang membeku karena Ace dan Brule sedang menangis. Brule mengatakan bahwa Sarlet Puding sudah diculik seseorang. Halaman pertama dimulai dari lanjutan dari kelompok Luffy yang sudah berada di dalam Pulau Egghead. Di sini mereka sudah terlihat kekenyangan memakan banyak sekali makanan yang disuguhkan oleh vending machine yang ada pada chapter lalu. Bonnie berkata, makanan ini sangat enak. Chopper juga berkata, apa mereka tidak ada di sini? Aku ingin memberi kejutan pada mereka tentang mesin makanan ini. Apakah nanti Sanji tidak akan marah melihat hal ini? Kemudian Atlas pun mengatakan hal yang sangat polos. Kalian makan sungguh sangat banyak dan sekarang kalian berempat sudah sangat terlihat besar. Jinbe pun nyeletuk. Dia mengatakan bahwa badanku memang besar seperti aslinya, bukan karena makanan tadi. Uniknya adalah bungkus makanan beserta dengan sampah plastik yang mereka sudah makan dibersihkan langsung oleh robot anjing yang bertugas memang sebagai dinas kebersihan di pulau itu. Benda itu bernama Recycle Dog. Atlas pun kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada mereka karena masih ada urusan tertentu yang harus mereka lakukan. Dia pun meninggalkan kelompok Luffy dengan cara terbang menggunakan sepatu roket yang selama ini dia pakai. Luffy lantas menanyakan tentang urusan apa yang kau lakukan sekarang. Atlas tidak menjawabnya dan langsung meninggalkan mereka semua. Nah, setelah Atlas ini pergi, muncul beberapa robot mini yang berbaris sejajar rapi entah dari mana asalnya. Chopper pun melihat mereka. Chopper bertanya kepada Bonnie, siapa robot ini? Bonnie mengatakan di sini ada laboratorium. Mungkin mereka adalah salah satu dari pekerja di laboratorium tersebut. Bonnie juga mengatakan bahwa ini adalah Pulau Selatan. Jadi ada beberapa pakaian yang akan mereka kenakan di sini. Nah, sesaat itu Luffy pun seakan menghilang entah dari mana dan tiba-tiba saja pakaian Luffy sudah terganti. Sekarang dia mengenakan seragam layaknya robot dengan baju bertuliskan SSG dan juga sepatu roketnya. Nah, terungkap bahwa Luffy kembali mendapatkan mesin teknologi yang unik, yang dimana siapa saja yang masuk ke dalam ruangan ini akan berganti pakaian sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dari orang tersebut sebelum masuk ke dalam ruangan ini. Jadi kita harus memilih baju dan bawahan apa saja yang sesuai dengan keinginan kita yang baru bisa kita
kita memasuki ruangan ini dan berganti pakaian. Bonnie berkata bahwa ia ingin mengganti pakaiannya karena masih terkena air laut. Dia pun memilih beberapa referensi pakaian di mesin tersebut dan dia memilih tema Battle Suit. Luffy, Chopper, dan juga Bonnie memakai pakaian futuristik sedangkan Jinbei memakai pakaian Hawaii. Bonnie mengatakan bahwa ia hanya memerlukan beberapa senjata lagi, setelah itu dia akan bersiap untuk melawan Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Luffy terlihat memakan sepotong pizza di atas suatu ruangan. Tiba-tiba dari kejauhan, tampak sosok yang sepertinya Luffy kenal. Yups, tentu saja Luffy melihat itu seperti Kuma yang ia kenal selama ini, namun dengan tampilan yang berbeda. Bedanya sekarang adalah Kuma dengan tampilan seperti polisi, menggunakan topi, kacamata hitam, beserta dengan baju dengan tulisan polisi. Dari kejauhan, robot ini pun berhasil mendeteksi mereka. Dia segera lari untuk mendekati targetnya. Tanpa banyak basa-basi, setelah berhasil mendekati target, robot ini pun langsung mengeluarkan beam yang keluar dari mulutnya seperti persis saat pasifista lakukan. Mereka terdeteksi karena mereka tidak membayar pakaian yang telah mereka kenakan sekarang. Kelompok Luffy pun langsung lari, namun telat bagi mereka. Tembakan laser terlalu cepat hingga akhirnya mengenai area yang berada di sekitar mereka dan terjadilah sebuah ledakan yang besar. Mereka semua terlihat sangat siaga dan juga bersiap untuk kembali menyerang balik sang robot. Luffy berkata bahwa akan ada seseorang yang dalam bahaya jika kita tidak menyerang balik dia. Namun anehnya, Jewelry Bonnie terlihat bengong melihat robot yang ada di depannya ini. Luffy kemudian bersiap dengan ancang-ancang mengeluarkan tekniknya dan ingin melakukan serangan terhadap robot polisi ini. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bonnie berhasil mendaratkan tendangan tepat di wajah dari Luffy dan berhasil untuk menghentikan Luffy menyerang robot polisi. Akhirnya robot polisi tersebut berhasil menembakkan lasernya dan mengenai Luffy dan juga Jewelry Bonnie. Luffy sangat marah dengan Bonnie. Apa yang sebenarnya dia pikirkan hingga dia menghentikan Luffy untuk menyerang polisi robot ini? Jewelry Bonnie pun mengatakan hal yang sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah ayahku, di mana itu adalah satu-satunya keluarga yang masih dia miliki saat ini. Ayah yang sudah mereka jadikan manusia robot. Sontak semuanya pun sangat syok mendengar hal ini. Jewelry Bonnie pun menangis di hadapan mereka dan teringat dengan ayahnya dan juga dia pada waktu dia masih kecil. Sesaat Jewelry Bonnie ini menangis di hadapan polisi robot ini. Robot ini tanpa henti kembali untuk melakukan serangan laser dan kali ini targetnya yang dituju adalah Jewelry Bonnie sendiri. Bonnie tidak bergerak sedikit pun. Kemudian Luffy dengan sigap langsung berlari ke arah dari Bonnie. Dan bam, kembali lagi terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Nah, kemudian panel pun terpotong kembali dan sekarang kita beralih ke lautan di dunia baru, tepatnya kondisi saat ini yang terjadi dengan bajak laut Hati. Dalam lautan ini ada bajak laut Kurohige beserta dengan krunya di kapal Saber of Sebek. Bajak laut Hati tampak kaget melihat apa yang berada di hadapannya sekarang. Mereka berusaha untuk menghindar dan kabur melewati bawah lautan dengan menyelam. Trafalgar Law beserta dengan krunya mencoba untuk menjauhi Kurohige. Law mengatakan bahwa ada pulau yang tak jauh dari sini. Di sini Law tampak terlihat sangat aneh. Entah kenapa dia berubah menjadi layaknya wanita. Bukan cuma dia, beberapa dari pasukannya pun juga mendapatkan hal yang serupa. Salah satu pasukannya mengatakan bahwa jangan menyentuh orang lain karena kau bisa terinfeksi penyakit ini. Dengan itu, gendermu akan berubah. Trafalgar Law kemudian berteriak bahwa dia banyak sekali belajar dari pertarungannya melawan Yonko. Sesaat setelah itu, dia pun bisa menghancurkan efek ini dengan cepat. Dengan kekuatan haki yang kuat, kemampuan buah iblis tidak akan berguna. Kapal selam darinya pun kemudian kembali ke permukaan. Sesaat setelah itu pun, dia pun kembali ke wujud aslinya seperti semula. Nah, di dekat kapal dari mereka, beberapa kru dari bajak laut Kurohige sudah menunggu mereka. Kita pun diperlihatkan beberapa kapten komandan dari bajak laut Kurohige. Jesus Burgess sang juara dengan buah iblis Riki Rikinomi. Doki alias dokter kematian dengan buah iblis Siku Sikunomi. Van Augur sang penembak jitu dengan buah iblis Wapu Wapunomi. Stronger sang kuda pesakitan dengan buah iblis Uma Uma Nomi. Nah, kemudian pun ada perbincangan antara mereka. Doki berkata, apakah dia sudah terbebas dari penyakitku? Jika seseorang sudah mengobati penyakit itu, antibodinya pasti akan terjangkit lagi dan dia akan kembali terinfeksi. Bukankah itu menyenangkan? Berubah menjadi wanita pesakitan. Di sana, Burgess pun meminta Van Augur untuk memindahkannya ke pulau sebelah. Nah, jadi Van Augur ini menggunakan kemampuannya untuk memindahkan Burgess di pulau terdekat-dekat dengan kapal dari Law. Kemampuannya adalah teknik teleportasi yang sangat instan. Salah satu komandan yaitu Jesus Burgess mengangkat sebuah gunung yang sangat amat besar.
Kemudian dia menjatuhkannya langsung menuju ke arah bajak laut hati berada. Lau pun menerangkan bahwa kekuatan superpower manusia, kemampuan infeksi, dan juga teleportasi yang instan itu adalah semua kemampuan buah iblis yang mereka incar selama ini. Kesemua dari mereka mempunyai kemampuan yang benar-benar gila. Jadi wajar saja nanti bounty mereka akan benar-benar meningkat pesat. Sesaat setelah itu, gunung besar pun sudah berada di atas kapal dari Lau beserta dengan krunya. Lau dengan sigap mengantisipasi serangan ini mengeluarkan teknik room. Di kejauhan terlihat Kurohige nebeng dengan Stronger dan juga Doki untuk mendekati Lau. Lau berkata, "Kenapa kau sekarang ada di sini?" Kurohige menjawab, "Jangan terlalu gugup. Bukankah kita adalah salah satu dari bagian generasi terburuk juga, bukan? Setelah keluar dari Wano, kau, Topi Jerami, dan juga Kid, tentu di antara kalian bertiga ini akan sampai ke pulau ini. Setelah kekalahan dari Yonko, Kaido, dan juga Big Mom, kalian semua pasti akan kembali terpecah dan mencari jalan masing-masing, bukan? Jadi, ini adalah jalan terbaik buatmu, Lau." Kurohige juga berkata, "Kaido juga mempunyai salah satunya, bukan? Berapa banyak yang kau punya? Aku akan mengambil semua Road Poneglyph dari tanganmu." Trafalgar Law pun menjawab, "Siapapun yang menjadi pemenang dalam pertarungan ini akan mendapatkannya." Pertarungan dari mereka berdua pun akan segera dimulai. Yeps, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamgon jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yakni chapter 1063. Ingat, di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.